Silakan Teh, silakan Saya Teh. rasa Rasulullah mengajarkan kita perjuangan bisa lewat jalur keras seperti Mas Dani dan lewat jalur Iya, seperti yang saya lakukan. iya, Pertanyaan retorika menurut saya adalah pertanyaan yang mengajak orang untuk berpikir dan mengevaluasi diri. Sudah iya, sampai di iya, mana iya. kita lakukan. Jadi dalam konteks politik, Mas Dani memilih jalur keras, saya memilih jalur dengan bahasa saya. Bukan Iya, berarti saya tidak keras seperti Mas Dani, saya berdiri di dua kaki. iya, Saya yakin kalau kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip, saya tidak perlu menjelaskan tentunya, saya iya, yakin iya, iya. UBN tahu saya Paham, saya seperti paham. apa dari dulu. Iya, iya, Yang penting menurut saya Allah yang tahu saja apa yang iya, diperjuangkan di dunia politik Mas Dani dengan iya, partainya, saya dengan partai saya tentu. Yang terpenting iya, sekali sejauh mana kita bersama-sama di dalam konteks politik kekuasaan yang iya, diberikan Allah saat ini, kita bisa memberikan iya, manfaat dan sebesar-besarnya menjaga marwah Islam di dalam konteks politik itu yang terpenting menurut saya. Buat saya yang terpenting introspeksi diri dalam kehidupan kita itu menjadi kunci sukses kita untuk bisa membuat Islam menjadi lebih besar. Kalau di antara iya, saudara sendiri sesama Islam saja kita sudah saling tidak percaya dan saling ada kecurigaan, tidak akan besar Islam. Itu dari iya, person-personnya. Lalu kemudian dalam konteks komunitas, selama kita masih berpikir tentang merebut kepentingan hanya untuk merebut kekuasaan dan kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok, kita tidak akan bisa menjadi besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kuncinya adalah introspeksi diri. Sudah berapa banyak kita bisa membuat Islam sukses? Sudah berapa banyak kita bisa memberi untuk masyarakat? Sudah berapa banyak kita membawa marwah Islam di dalam kehidupan kita, dimanapun Allah berikan kita kekuasaan di dalam beragam profesi yang kita lakukan saat ini. Jadi mari kita bersihkan hati, bersihkan diri, tapi kita tetap saya suka sekali dengan kalimat kemarin UBN menyampaikan bahwa kalau Islam mau besar, kita harus punya planning, punya iya, ijtihad bersama, punya komitmen bersama, tapi tidak iya. berpikir untuk merebut kekuasaan hanya oleh sekelompok saja. Itu saja Baik, closingnya dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Ini menunjukkan apa ketegasan jiwa Sang Desi Ratnasari yang saya tahu ya, dan perjuangannya yang beliau sendiri juga pernah berada di satu lingkungan yang bagaimana Islam tidak diindahkan sampai sekarang menjadi bagian yang harus berjuang keras, bahkan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan formal ya. Terima kasih perjuangannya Teh. Kemudian Sami-sami, Ustaz. Sami-sami, Buya. Terima kasih pencerahannya juga. coba saya mau dengar juga closing statementnya, bahkan idenya tahun depan dari Mas Dani nih, sekaligus mudah-mudahan bisa dikerjakan dalam 1 tahun supaya nggak cuma musiman ini agenda say no to Islamophobia. Saya yakin Mas Dan ini cemerlang kalau gini-ginian ini belum bisa mengguncang Indonesia biasanya. Itu udah terakhir ini juga saya lihat wah, luar biasa. Nggak ada matinya memang. Silakan Mas. Jadi sebenarnya saya sama Buya Abbas itu udah membentuk sebuah WAG group yang namanya Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Jadi Betul, udah betul, dua betul. tahun Kita atau ada di tiga situ. tahun kita membuat itu. Tapi waktu itu kan Bapak Prabowo belum jadi presiden. Jadi saya masih underground dulu. Nah sekarang Iya, ini ayo Buya kita mulai oke. lagi dengan Iya, ajak Ustadz UBN ini, Bahtiar iya, Nasir, kita ajak gabung iya, karena kemarin kan belum gabung iya. beliau. Sekarang Belum, kita belum, belum. gabung lagi, kita Iya, kita kita iya, susun lagi langkah hingga menuju siap. tahun depan dan gerakan ini semakin masif dan harus kita Iya, buat semakin besar gerakan ini nggak hanya sampai di sini saja gitu. siap Mas, Insya Setuju ya Allah Bu ya siap ya? jadi motor. Iya, Ya betul. Bu ya, gimana Bu ya? Pak Wamen, apakah Pak Wamen juga ada di sini atas nama negara barangkali? Tadi kan punya agenda tuh yang cukup besar tuh ya Pak Wamen ya, menggabungkan 3 hal untuk mencegah kohesi sekaligus barangkali Pak Wamen bisa berikan closing statementnya. Dan untuk tahun depan gimana sarannya Pak Wamen ini? Jadi saya cuma mau menegaskan kembali bahwa Islamofobia ini sama seperti
rasiafobia, xenofobia dan seterusnya, ini adalah diksi atau propaganda yang biasanya dipakai sebagai alat melabel lawan atau musuh gitu ya. Yang kedua, cara yang paling efektif melawan propaganda seperti ini adalah dengan narasi kontra kepada narasi Islamofobia, yaitu narasi Islam sebagai rahmat bagi semesta. Yang ketiga, mewujudkan narasi ini dalam konteks satu negara, satu masyarakat, satu bangsa. Sebenarnya Indonesia bisa berdiri di paling depan untuk memberikan contoh dari keseimbangan segitiga antara Islam, demokrasi, dan kesejahteraan. Karena kira-kira apa yang sering ditakutkan dari Islam itu adalah isu kekerasan, isu agama ini seperti anti modernisme atau anti kemakmuran dan seterusnya, itu paling bisa kita lawan dengan kontranya sekaligus gitu ya. Jadi yang paling pokok sebenarnya, karena pada akhirnya kalau kita lihat isu Islamofobia ini adalah isu geopolitik. Itu sejak awal ini merupakan satu isu geopolitik, dan karena itu keputusan atau resolusi PBB untuk membuat satu hari internasional sebagai hari melawan Islamofobia ini adalah satu keputusan geopolitik yang diambil oleh satu institusi multilateral terbesar yang kita miliki saat ini. Yang keempat, kalau soal perayaannya itu tergantung kesepakatan lobby-lobby di WA Group nanti dengan Bang Dani, Mbak Desi, Buya, dan satu BN tuh. Kalau pakai bahasa Pak Harmoko dulu bisa diatur. Atur-atur aja. Terima kasih Pak Wamen. Saya kira itu ya. Ya, untuk mendukung juga pemerintahan Pak Prabowo ya, untuk membawa Indonesia ke depan lebih kuat lagi ya, Insya lebih Allah. jaya lagi, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya. Buya, sekaligus penutup dengan doa kali Buya nih, nasihatnya buat kita dalam closing statement. Silakan Buya Anwar. Dari 5 orang. Halo? Silakan lanjut. Kedengaran? Dengar. Jadi dari 5 orang yang berkesempatan berbicara, Ustadz Bakhtiar Nasir, kemudian Pak Anies Mata dan saya, kemudian Mas Dani dan Mbak Desi ya. Ini bisa dikelompokkan jadi 3 kelompok nih. Satu, kelompok agamawan, yang kedua kelompok ilmuwan, ketiga kelompok seniman. Ustadz Bakhtiar Nasir kita posisikan sebagai agamawan. Saya dengan Pak Wamenlu ilmuwan, kemudian Mas Dani sama Mbak Desi seniman. Ada kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang mantan Menteri Agama di zaman Orde Baru, namanya Profesor Dr. Mukti Ali. Kata beliau begini, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Waduh. Jadi paduan tiga pihak ini menjadi sangat penting ya. Cocok Bu ya. Nah, oleh Cocok. karena nanti acara yang dicanangkan oleh Mas Dani tahun depan itu ya ketiga-tiga ini kita pergunakan gitu ya. Iya. Supaya acara menjadi terarah ya. Acara bisa berjalan mudah dan bisa dinikmatin oleh orang sebagai suatu keindahan. Dan Mbak Desi sama Mas Dani lah yang merancang supaya menjadi indah, sehingga kita melawan dengan hati ya. Kita tidak melawan dengan senjata, melawan Islamofobia dengan senjata, tapi kita melawannya dengan hati, sehingga orang yang kita lawan itu merasa tenang dan tidak merasa terancam, malahan merasa suka dan bahagia, sehingga mereka mendekat kepada kita semua. Itu yang mungkin barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih para pembicara yang hebat atas semua ilmu dan pengalaman serta pencerahannya. Ini penikmat juga di sini para dokter, para profesor, para santri, masyarakat umum, mama beragam sekali, Buya, yang hadir pada hari ini. Dan ingin berlanjut, tapi di sana sudah sholat asar ya. Semoga bisa tepat waktu dan semakin meningkat kualitas takwanya. Atas nama host dari UBN Podcast, saya mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak bersyukur karena kemenangan diplomasi pemimpin Islam di PBB, kita punya resolusi, dan resolusi to combat Islamophobia ini menjadi sarana buat kita menghilangkan stigma Islam sebagai teroris, Islam sebagai radikalis, Islam sebagai intoleran, dan lain-lain. Kita tunjukkan dalam bentuk akhlak yang mulia, seperti yang Buya katakan tadi, terarah, mudah, dan indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Turnuhon UBN. warahmatullahi Terima kasih Pak Anies Mata. Buya. Sama-sama, Mbak Desi ya. Sampai jumpa. Insyaallah.